Yamamako mayang bhagavantang saranang kata Puritsa tata cita Yuno bhagavasata Yasata mayang bhagavato dhammang rucema Imehi sakarehi tang bhagavantang Sasadhammang sasawaka sanghang Api ujayama. Kita puja dulu, kemudian nanti namaskara. Ceritanya singkat saja, waktunya nggak banyak supaya ada bincang-bincang terkait dengan apa itu Welewana untuk mereka pada tahu tadi. Monggo silakan. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwadhemi. Buddhang bhagavantang abhiwadhemi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma
กันติอัตถปุริสปุตกะลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตัมปิเนยโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาตินัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสันติเมโหตุสัมปตานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสันติเมโหตุสัมปตานัตถิเมสารนังอัญญังสัมโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสันติเมโหตุสัพพตาสาธุสาธุสาธุ Ya, dalam kesempatan yang baik ini, di mana kita berada di salah satu tempat bersejarah di masa awal-awal Buddha mencapai pencerahan sempurna. Salah satu kediaman beliau adalah di tempat ini. Nanti bagaimana tentang tempat ini, para bhante akan menjelaskan. Untuk itu mohon Bhante Dhammasubbo Mathera untuk memberikan sedikit pengantar yang barangkali untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilimpahkan kepada para bhante yang lain, yang terutama yang belum sempat berbicara, untuk bisa punya peran serta yang aktif dalam kita bersama-sama membangun kebajikan, bersama-sama juga punya bukan tugas tetapi adalah sumbangsih yang kita semuanya bisa share kepada satu sama lain dalam grup kita ini. Semoga baik. Semoga. Ya, baik. Para bhante yang mulia para bhante atau termuliakan. Yang termuliakan. Termuliakan. Ada keliru lagi. Saya mungkin dirasani dari kemarin. Kenapa saya pakai kacamata gelap? Ini sebetulnya akhir-akhir ini mata saya kalau kena cahaya itu kalau pakai kacamata putih rasanya kalau bahasa Inggrisnya ngetel, mata itu ngetel gitu loh, kayak nodak ini. Tapi kalau kacamata gelap itu tidak. Nah makanya ada dua kacamata. Jadi bisa dibandingkan ketika memakai kacamata terang dengan kacamata yang gelap. Untuk mata normal, ringan,
seperti tidak terjadi apa-apa ketika menggunakan kacamata yang gelap. Tapi begitu pakai kacamata yang terang, matane ngeres, kemudian kaya daki, jadi di kedip itu kaya gitu. Nah, itu karena itu ya saya tidak minta izin, tetapi ini memberitahukan saja. Berkenaan dengan tempat ini, karena saya ingat-ingat, memang belum terlalu banyak melakukan kunjungan atau berkunjung ke tempat ziarah Buddha ini dibanding dengan bantai-bantai yang lain. Ya mungkin saya baru 10 kali kira-kira sampai saat ini. Kalau yang lain mungkin sudah lebih. Tiap tahun datang selalu ada yang berbeda dari waktu ke waktunya. Seperti juga datang ke tempat ini yang semula ini belum ada. Makanya tadi saya turun di sana karena biasanya dulu puja di sana, ada turunan, kemudian ada undak-undakan menghadap ke danau ini. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ada dan tempat puja digantikan ke tempat ini. Ini salah satunya. Kemudian kalau cerita dari cerita yang saya dapatkan, Wihara Weluwana ini adalah wihara tertua dalam sejarah perjalanan Sang Buddha atau sejarah agama Buddha atau sejarah Buddha Dharma. Ini taman milik Raja Bimbisara dan tanaman utamanya adalah berbagai jenis bambu. Sampai disebutnya taman bambu atau taman Weluwana. Bambu itu pring. Makanya di sini banyak pring macam-macam. Ada pring kuning, ada yang bermacam-macam. Milik Raja Bimbisara. Bagaimana perkenalan Raja Bimbisara dengan Sang Buddha ini berawal dari Pertapa Siddhartha. Ketika Pertapa Siddhartha ini viral, beritanya sampailah kepada Raja Bimbisara. Intinya ada Pertapa yang masih muda, wajahnya sangat cerah, perilakunya sangat berbeda, betul-betul menawan, cakap, cukup, santun, jalannya hati-hati, terkendali, tidak biayaan seperti pertapa-pertapa yang lain. Berita ini sampailah ke Raja Bimbisara. Sampai akhirnya Raja Bimbisara mengirim utusan untuk mengecek apa benar berita ini terjadi. Dilaporkan bahwa benar ada pertapa yang cukup menarik perhatian, usia muda dan berwajah yang cerah bahkan menawan. Hingga akhirnya Raja Bimbisara untuk mengundang pertapa ini datang ke istana. Setelah bertemu, percakapannya adalah, kenapa Anda ini seorang pangeran kok memilih jadi pertapa? Kemudian Pertapa Siddhartha menjawab, ya karena ada sesuatu yang saya cari. Tak usahlah kamu jadi pertapa kayak begini. Mendingan kamu kembali, kalau tidak cocok dengan ayah, tidak cocok dengan rumah, ya sekarang bersama dengan saya saja. Toh kita ini seusia, seumuran. Saya sudah menjadi raja, Anda baru sebagai seorang pangeran. Kalau Anda setuju, saya undang tinggal di tempat kerajaan saya bersama-sama, dan wilayah kerajaan kita bagi dua, belah penang atau belah semangka. Saudara separuhnya dan saya separuhnya. Kita hidup bersama-sama. Tawaran ini didengar dengan baik,
tetapi tawarannya tidak diterima oleh Pertapa Siddhartha. Karena Pertapa Siddhartha mempunyai alasan untuk melanjutkan pertapaannya. Karena tidak diterima dan alasannya cukup masuk akal, maka Raja Bimbisara, baiklah saudaraku, kalau memang itu yang dikehendaki, saya akan dukung, saya akan bantu. Jika ada kesulitan, harap Anda memberitahukan kepada saya. Dan kapan Anda bisa mencapai apa yang Anda cari itu, saya orang pertama yang mengundang dan saya akan bernamaskara di hadapan Anda. Dan dengan pernyataan ini, kemudian Raja Bimbisara namaskara. Hingga selanjutnya Siddhartha meneruskan pertapaannya sampai mencapai penerangan sempurna seperti janjinya. Maka Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha datang ke istananya. Ketika terjadi percakapan, bagaimana tempat tinggal seorang Buddha yang tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di istana, tidak tinggal di dalam gedung, dan perlu menyepi. Akhirnya dipilih-pilih dan menemukan satu tempat yang sekarang kita kenal sebagai Gijakuta atau puncak burung nasar. Karena ada batu yang seperti cucuknya burung nasar, dan itulah yang selanjutnya dipilih sebagai tempat tinggal. Tetapi setiap harinya turun dari puncak itu, kota Rajagraha ini berpindah watak. Selesai kembali naik ke puncak sana, dan puncak itu yang akan kita kunjungi. Selanjutnya Sang Buddha membabarkan dharma dari satu tempat ke tempat lain, berkelana. Tetapi persahabatan Raja Bimbisara semakin dekat. Kalau dulu sebagai sahabat, sekarang sebagai guru. Dan untuk itu kemudian Raja Bimbisara menawarkan atau memberitahukan atau memberikan tamannya ini untuk digunakan Sang Buddha apabila Sang Buddha berada di Rajagraha ini, di hutan Weluwana ini. Dan saat itulah Raja Bimbisara namaskara untuk yang kedua. Pada waktu Sang Buddha menerima dan memberikan harapan yang namanya Anumodana, Raja Bimbisara lah yang diajarkan untuk menuangkan air, yang tradisi itu masih diikuti hingga sekarang. Karena tradisi tuang air ini pengalaman sendiri yang dilakukan oleh Bodhisattva sejak zaman lama. Dan kemudian ada yang disimbolkan atau dipatungkan riwayat bagaimana ketika tuang air itu terjadi. Dan kalau saudara-saudara ingin lihat, ada patungnya, mungkin di Indonesia baru satu-satunya, yaitu patung Dewi Patawi, seorang dewi yang memeras rambutnya, kemudian mengucur air. Ternyata air itu simpanan pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Bodhisattva sepanjang perjalanan usahanya. Setiap selesai berbuat baik, selalu ditandai dengan tuang air, dan air itu disimpan oleh Dewi Patawi, yaitu Dewi Bumi atau Dewa Bumi. Ditunjukkannya adalah pada saat Pertapa Siddhartha mulai duduk di bawah pohon Bodhi yang kemarin kita ke sana. Hari-hari pertama diganggu oleh para Dewa Yaka,
Dan yang menolong siapa? Adalah Dewi Patawi ini. Ceritanya panjang, karena tidak boleh panjang. Nanti kalau pengen lihat patungnya hanya ada di Pondok Lampung. Di tempat lain saya belum menemukan. Satu-satunya itu. Nah, selanjutnya Sang Buddha setiap berkunjung ke Raja Gaha selalu pertemuan di tempat ini dan kemudian bermalamnya di puncak Gijakuta. Peristiwa Maga Puja juga di tempat ini. Peristiwa yang lain adalah Dewi Kema menjadi murid Sang Buddha. Peristiwanya juga di tempat ini. Yang semula Dewi Kema itu antipati dengan Sang Buddha, tetapi akhirnya menjadi pengikut Sang Buddha yang taat, bahkan menjadi bikuni yang pertama dalam sejarahnya adalah Dewi Kema, permaisuri Raja Bimbisara. Dan Raja Bimbisara punya anak satu, namanya Ajatasattu. Dan Ajatasattu itu yang akhirnya membelot, tidak mengikuti guru seperti bapaknya. Dari ajaran guru itulah yang akhirnya kudeta kepada bapaknya. Perjalanan ke Gijakuta nanti juga ada 4, di mana Raja Bimbisara dipenjarakan, dibengker atau penjara bawah tanah oleh anaknya sendiri yang namanya Ajatasattu. Cerita Ajatasattu ini sangat menarik. Kalau yang menceritakan pinter itu banyak yang tergugah, kemudian menjadi terbuka jiwanya, jalan pikirannya, juga hidupnya. Karena peradaban itu yang menjaga adalah para penulis. Para penulis adalah penjaga peradaban. Tetapi yang mengubah dunia itu bukan orang yang pintar nulis, tetapi orang yang pintar bicara. Nah, sedangkan para penulis belum tentu pintar bicara. Orang yang pintar bicara belum tentu dia juga pintar nulis. Di sini ada yang pintar nulis juga pintar bicara, yaitu Bante Damadiro. Terima kasih. Rasa terima. Rasa terima. Boleh deh. Bisa. Ya, ini adalah suasana yang sesungguhnya dapat kita tumbuhkan rasa. Dapat kita tumbuhkan rasa kita ketika guru agung kita awal-awal mencapai pencerahan sempurna, berada di Bodhi Mandala hingga 49 hari bahkan lebih diceritakan itu, yaitu ada 56 hari. Yang kemudian membabarkan dhamma sebagaimana yang telah diuraikan sekian kali ketika kita berada di Bodhgaya dan di Sarnath. Sesungguhnya tempat ini tidak kalah pentingnya oleh karena terjadi banyak sekali hal-hal yang
sangat menginspirasi dan sangat kuat dalam menumbuhkan keyakinan, semangat, utamanya termasuk barangkali juga keteguhan hati, pengingatan-pengingatan kita, dan memungkinkan juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam kaitan dengan bagaimana kita menjadi seorang Buddhis, menjadi Buddhis yang ideal, ya betul-betul mengerti ajaran Buddha, termasuk juga mengerti Sang Buddha, mengerti para siswa secara baik dan benarnya. Untuk kelanjutannya, alangkah baiknya jika ada berbagi kesempatan. Ya, saya mohon untuk para bante yang belum sempat pegang mic, untuk meskipun satu kalimat, dua kalimat, syukur bisa lebih dari itu, untuk ya menyampaikan uraian-uraian yang menginspirasi, yang memberikan semangat, menumbuhkan keyakinan. Ya, tidak harus mendalam, tidak harus detail, ya cukup memberikan kesegaran, cukup memberikan kedamaian, cukup memberikan inspirasi positif. Ya, syukur bisa mendalam, kalaupun tidak mendalam, menengah pun juga tidak jelek. Oleh karena sebetulnya kalau inspirasinya terlalu mendalam, saking dalamnya itu orang-orang yang mendengar susah mau merokoknya. Nggak nyampe mau merokoknya itu. Ya. Jadi cukup yang menengah-menengah, ya yang segar, yang santai. Ya, saya persilakan di antara yang belum sempat pegang mic, siapa ya? Nanti Jaya Radano. Ya, silakan. Tempat Weluwana Arama ini memang sangat bersejarah dan juga sangat unik, dan kita bisa melihat perjuangan Sang Buddha dengan maha karunanya membabarkan dhamma kepada para makhluk yang ingin meningkatkan dirinya, bahkan terbebas dari derita. Ketika 3 bulan berlalu masa wasa di Isipatana kemarin yang sudah kita kunjungi, saat itu ada 60 arahata murid Sang Buddha. Kemudian 60 arahata ini diminta oleh Sang Buddha untuk pergi sendiri-sendiri demi banyak manfaat bagi makhluk lain. Kenapa sendiri-sendiri? Supaya banyak kesempatan para manusia dan dewa yang bisa mengenal Dhamma. Dan beliau-beliau sudah mencapai arahata. Salah satu yang unik adalah Bante Asaji bertemu dengan Upatissa yang saat itu sedang mencari pembebasan. Kemudian Upatissa yang sudah mencapai Sotapati mengabarkan kepada Moggaliputa, karena sudah berjanji siapapun yang dahulu mencapai, memahami dan menemukan apa yang dicari harus memberitahu satu sama lain. Kolita. Calon Bante Sariputta dan calon Bante Mahamoggala. Kemudian Sang Buddha sendiri yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bante Dhammasubbo menuju ke sini, menuju ke Rajagaha, yang sebelumnya beliau punya misi di sekitaran Uruvela, ketemu petapa pemuja api. Ada 3 tempat, ada Nadikasapa, ada
Kasapa dan ada Uruwela Kasapa. Mereka 3 bersaudara, punya banyak murid, 250 dan 500 murid. Total ada 1000 murid dari 3 tempat tersebut. Singkat cerita, mereka dengan usaha yang sangat gigih, Sang Buddha membuat mereka mengerti Dhamma. Tidak mudah karena mereka juga adalah petapa yang keras, berlatih dengan keras, dan mereka menganggap, terutama 3 guru ini menganggap dirinya arahata, namun belum arahata. Dalam cerita, Sang Buddha membuat patiharia, keajaiban kesaktian dengan begitu banyak untuk meluluhkan, untuk membuat kesombongan guru-guru tersebut supaya bisa memahami Dhamma. Sehingga lambat laun mereka yang menganggap dirinya arahata walaupun belum arahata bisa memahami, bisa mengerti, dan akhirnya bisa menerima Dhamma Sang Buddha. Mereka pun kemudian mencapai arahata. Nah, sesudah 3 kasapa bersaudara dan murid-muridnya ini menjadi biku dan mencapai arahata, Sang Buddha bersama rombongannya menuju Raja Gaha untuk memenuhi undangan Raja Bibisara. Kemudian sampai di peristiwa Maga, kita sering menyebut 1250 arahata berkumpul. Kalau dalam kita hitung-hitung, ada 1255 arahata plus Sang Buddha. 1000-nya murid Kasapa bersaudara, 250-nya teman-teman dari Bante Sariputta dan Bante Moggallana, 5-nya adalah Bante Sariputta, Bante Moggallana, dan 3 Kasapa bersaudara. Tapi terjadi pembulatan mungkin karena bahasa sastra, 1250 arahata. Yang menarik adalah dengan waktu singkat Sang Buddha bisa menginspirasi banyak orang. Bukan sesuatu yang mudah, apalagi mereka adalah para cendekiawan, para terpelajar, para petapa, orang-orang spiritual yang sudah sangat mendalam. Namun Sang Buddha tidak pernah menyerah, tidak habis cara untuk bisa berbagi Dhamma, untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menyemangati siapapun yang mau belajar. Artinya semangat Sang Buddha ini sangat luar biasa, bisa kita teladani, bisa kita contoh, bisa kita latih bahwa beliau sangat semangat, sangat rajin, sangat tekun dalam berbagi kebaikan, dalam berbagi Dhamma, dalam mengajar, dalam memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga dalam waktu yang tidak lama, waktu yang singkat boleh dibilang, 1255 arahata bisa berkumpul. Dan itu pun beliau sendiri yang menghabiskan dengan Ehibiku Upasampada. Dari sini kita bisa merenungi tentang kesungguhan Sang Buddha dengan maha karunanya, dengan semangatnya, dengan teladannya, dengan kerajinannya, dengan daya upaya beliau dan contoh-contoh luhur langsung dari beliau menginspirasi banyak orang. Ya, meskipun mungkin saat itu 1255 itu tidak banyak mungkin saat itu, tetapi saat sekarang sangat banyak bisa memahami Dhamma, bisa mencapai Dhamma, dan bisa sampai pada akhir dari derita yang menjadi idaman banyak makhluk yang ingin bebas dari penderitaan. 1255 sangat banyak untuk ukuran sekarang, dan itu menginspirasi kita semua untuk terus bersemangat di dalam Dhamma. Terima kasih, Bante. Terima kasih atas kesediaan sekaligus sumbangsi Bante Jaya Rarato. Waktu menunjukkan jam 10 lewat 4 menit. Masih ada waktu sekitar 35 menit untuk kita. Masih nyaman untuk duduk di sini ya? Masih nyaman ya?
jika masih nyaman, tidak ada jeleknya untuk kita isi dengan bincang-bincang sama lebih lanjut. Oleh karena itu, dimohon dengan hormat para bante yang belum memegang mic, Cuma pegang mic aja ya. untuk bisa juga memberikan sepatah dua patah kata, satu kalimat dua kalimat, dan itu jika adalah kalimat yang menginspirasi itu sudah lebih dari cukup untuk membuat orang mencapai kebijaksanaan, mencapai pencerahan. Nanti begitu berkenan. Tenang. Ya. Kok yang jawab lain? Terima kasih atas waktu yang disampaikan para bante, para sahabat sekalian yang telah bersama-sama jalankan untuk ziarah ke India hingga sampai ke tempat ini di Luwana, di Bante Temusepu, Bante Samadiru, di daerah berikan penjelasan tentang tempat ini, tempat yang bersejarah ini, dan untuk melengkapi sedikit saja karena diminta untuk mengambil dan saya hanya menyampaikan sedikit saja untuk yang mendalam para saksi yang lain. Bagaimana yang disampaikan tadi di tempat ini di Luwana Rama, selain dipakai digunakan untuk berkumpul 1.250 orang arahat, kalau kita di bulan Februari selalu kita akan salah satu hari raya Masa Puja. Tempat inilah peristiwa penting terjadi di zaman Masa Puja. Kemudian pada saat itu dari peristiwa itu pada peristiwa yang terjadi 1.250 orang itu berkumpul tanpa duga, tanpa kesepakatan, semua mencapai tingkat kesucian arahata, dan semua disaksikan sendiri oleh Sang Buddha. Dalam kesempatan itu pula Sang Buddha memperkenalkan puasa Patimokkha. Dalam puasa Patimokkha itu dijelaskan, diterangkan tentang pokok-pokok dasar dan aturan, dan saya akan mengambil salah satu yang singkat saja, yaitu tentang ciri khas dalam ajaran Sang Buddha. Ya, kalau salah ya mohon maaf. Ada 3. Yang pertama, jika melakukan kejahatan diringkas dengan Pancasila Buddhis. Kemudian yang kedua adalah menambah kebajikan kalau diringkas dengan kita berdana atau berbuat kebajikan. Yang ketiga adalah menunjukkan
pikiran, itulah semua ajaran para Buddha. Sehingga kalau kita sulit untuk belajar sama yang lain-lain, belum bisa menangkap, belum bisa mengerti, belum bisa memahami dengan sangat jelas, paling tidak tiga hal ini yang bisa kita ingat, yang selalu bisa kita renungkan dan bisa kita lakukan. Kita senantiasa untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, kemudian kita senantiasa menambah yang baik dan menjadikan pikiran kita. So, selama perjalanan ini kita semua telah melakukan hal-hal yang baik, hal yang baik, di mana kita singgah, di mana kita datang, di mana kita duduk, selalu melakukan yang baik, minimal kita membaca harita, melakukan puja dan lain sebagainya, yang melakukan pengendalian diri selama perjalanan. Kita berkumpul dengan sama para bante dan mas sekalian, kita sama-sama mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah menjadikan pikiran kita, walaupun sejenak, walaupun sebentar, tapi nanti dianjurkan untuk membersihkan pikiran dengan bermeditasi. Dari meditasi ini banyak sekali orang yang mendapatkan manfaat dari bermeditasi. Saya akan bercerita tentang meditasi, tentang hubungan dengan kesehatan. Itu saja. Dan saya juga tidak lupa dengan cerita atau yang dialami salah satu umat yang mempraktekkan meditasi. Salah satu umat ini ketika dulu belum mengerti mengenal ajaran Buddha, salah satu dia sakit, yaitu sakitnya hubungan dengan pernapasan, ketika musim dingin selalu susah dan sulit untuk bernapas, hingga membutuhkan bantuan peralatan, hingga juga tidak balik ke dokter. Sampai pada dia yang cukup mampu mengerti, belajar, dan kemudian saya anjurkan coba ikut Papaja. Satu, ikut Papaja sama merah, karena ini ikut latihan dengan ikut selama 2 minggu, dan selama ikut Papaja ini, karena ini yang disenangi, yang digemari, salah satunya adalah selalu meditasi. Kalau teman-temannya belum datang ke sama-sama, belum datang berkumpul di tempat untuk dancing, untuk baca parita, ya selalu datang lebih dulu untuk duduk, ya meditasi, untuk meditasi. Dia jalani selama 2 minggu hingga sampai selesai membaca. Dia juga masih di rumah, masih terus membiasakan latihannya, ya. Tanpa disadari setelah beberapa bulan kemudian melewati musim dingin, musim
namanya pesisir biasanya selalu ngambul, selalu bermasalah dengan pernapasannya. Ternyata dia setelah musim dingin itu sudah tidak kambuh lagi, dan hingga sampai sekarang tidak ada masalah dengan pernapasannya. Kalau bahasa Jawanya namanya dulu minggu, jadi selalu sangat sulit untuk bernapas. Tapi orang atau umat tersebut sekarang sudah tidak pernah mingguan lagi, sudah napas dengan lancar, napas dengan baik, dan kesehatannya sampai sekarang sudah tidak seperti dulu. Jadi umat tersebut atau orang tersebut sangat senang, sangat bahagia sekali. Salah satu mempraktekkan agama yaitu dengan meditasi, kesehatan yang didapat, kesehatan yang diperoleh sakit hubungan pernapasannya itu bisa sampai saat ini. Nah, itu salah satu dari tiga inti ajaran Sang Buddha adalah walaupun belum mencapai kesucian, kalau disambungkan kehidupan yang itu yang dirasakan, dan anak atau umat tersebut, orang tersebut menyusui dari meditasi. Itulah salah satu yang bisa menyembuhkan manusia dari meditasi. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagi, sharing. Saya juga bisa menyampaikan supaya menjawab saya juga cerita dengan pengalaman kehidupan yang terima kasih. Terima kasih atas dharma dan cerita yang menginspirasi oleh Bante Sugito, yang tentu ini juga sedikit banyak memberikan pengetahuan bagi kita, termasuk memberikan semangat bagi kita tentang arti penting dari mengetahui, memahami, dan mempraktikkan dhamma. Sepertinya masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi. Kok nambah terus? Iya. Dan supaya ada keadilan sosial, supaya ada keadilan sosial, rasanya ya sesuatu yang memang diperlukan untuk Bante Catamano memberikan wawalah-wawalah ya, kepada kita semuanya. Nah, monggo Bante. Terima kasih para Bante. Power off. Oke. Udah, jangan lagi udah. Power on. Bluetooth mode. Terima kasih para Bante. Halo, halo. Terima kasih yang mulia para Bante. My mic is off. My mic is Kesempatan on. ini saya merasa bersyukur bisa ikut Dharma Yatra menuju ke tempat-tempat Sang Buddha. Yang hari pertama kita mengunjungi di Sarnath di Bali. Kemudian kemarin hari kedua kita berkunjung ke Bodhgaya
Dan hari ini kita berkunjung ke Beluana. Banyak hal-hal yang kita hanya sebatas membaca atau mendengar, tapi kunjungan atau Dharma Yatra kali ini, Napak Tilas kali ini, yang ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan untuk menambah wawasan Dharma. Saya mengucapkan terima kasih anudana kepada Yang Mulia Bante Dhamma Suku, Bante Dhamma Tiru, Bante Satamano, Bante Satatito, yang telah memberikan pencerahan, penjelasan. Mungkin kalau dihitung saya kesini baru hanya beberapa kali. Saya kunjungan Dharma Yatra ke tempat-tempat yang Buddha baru beberapa kali. Hanya yang bisa mendapat penjelasan-penjelasan tempat-tempat yang sangat bersejarah yang saya rasa baru kali ini dan betul-betul menikmati dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga sekali. Baik hari pertama di Bodhgaya, di Sarnath, kemudian kemarin ke Bodhgaya mendapat penjelasan-penjelasan dari sejak Setapa Gautama mencapai pencerahan sempurna, kemudian di minggu pertama posisi tempatnya, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Baru kemarin saya bisa mendapat penjelasan, petunjuk tempat-tempat di mana beliau menghabiskan 7 minggu setelah mencapai pencerahan sempurna. Kemudian juga pada kesempatan ini yang kita saat ini berada di Beluana, kita bisa menikmati keagungan dari Guru Agung Buddha dan juga merenungkan 1250 biku arahat yang kumpul pada saat itu. Kita tidak bisa membayangkan betapa agungnya, begitu mulianya Sang Buddha. Sudah tentu siswa yang hadir pada saat itu berangkat bukan dari tempat yang sama, sudah tentu dari tempat yang berbeda. Tapi bisa serempak datang tanpa janjian, tanpa kesepakatan. Yang ternyata di tempat inilah beliau bisa bertemu dengan para siswanya yang ditaktiskan oleh beliau sendiri dengan Edi Buku. Hal ini bisa menumbuhkan pada keyakinan utamanya saya dan juga bisa mendapatkan banyak inspirasi yang bisa saya dapatkan. Susah untuk diceritakan, susah untuk diungkapkan, dan ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Semoga para ibu, saudara-saudara juga bisa mendapatkan hal yang sama, bisa tumbuh keyakinan menjadi kuat, dan juga bisa
mendatangkan kebahagiaan, ketentraman di dalam hati. Kami ucapkan anudana kepada Yang Mulia Bante Dhammasukho Matsera, Bante Dhammadhiro Matsera, Bante Santasito, dan para bante yang lain yang telah bersama-sama untuk perjalanan untuk membangun pada menumbuhkan keyakinan dan pengertian-pengertian yang benar. Terima kasih. Satu, satu, satu. Ya. Kita kalau melihat suasana di sini adalah suasana yang menenteramkan, rimbun, dan penuh dengan pertamanan yang tertata rapi. Apakah zaman dulu taman ini juga seluas ini? Pada zaman dulu, Raja Bimbisara mendanakan tanah yang adalah berupa uyana. Uyana itu kalau dalam bahasa Sanskertanya adalah udyan atau udyana. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kira-kira taman. Ketika kita mendengar kata taman, apa yang terbayang dalam hati kita, dalam pemikiran kita? Indah. Demikianlah pada waktu itu tempat ini adalah indah karena berupa taman. Taman milik kerajaan. Dan yang didanakan Raja Bimbisara kepada Sang Buddha beserta Bhikkhu Sangha itu panjangnya 6 kilometer. Lebarnya 6 kilometer. Banyak sekali masyarakat Magadha yang 80% setidaknya mencapai Sotapanna. Sekitar 120.000 orang Raja Bimbisara beserta para punggawanya, rakyatnya mendengar Sang Buddha. Yang kalau rajanya saja memberikan penghormatan sedemikian rupa, mau duduk lebih rendah mendengarkan dharma, bagaimana dengan rakyatnya? Dari 120.000 orang yang mendengar dhamma, 110.000 mencapai setidaknya itu Sotapanna. Termasuk Raja Bimbisara sendiri. Termasuk juga salah satu punggawa beliau yang cukup dikenal di dalam pustaka suci Buddhis Tipitaka, yaitu bernama Citta. Citta ini adalah seorang punggawa, artinya seorang punggawa itu bukan punggawa itu apa? Seorang pejabat kerajaan. Seorang pejabat kerajaan yang bernama Citta. Nah, berbeda dari Raja Bimbisara yang mendengar dharma Sang Buddha itu sekali atau sesekali saja, perumah tangga Citta ini yang adalah pegawai negeri atau pejabat tingginya raja, sering sekali datang mendengar ajaran Sang Buddha sehingga mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi lagi, yaitu Sakadagami, kemudian mencapai ke Anagami. Nah, itu adalah salah satu yang tentu ini adalah lanjutan cerita panjangnya. Ada Santasito yang paling leluasa untuk menceritakan ini. Nanti di mobil atau di mana. Tetapi saya mau memberikan pengetahuan sedikit tentang arama atau taman yang disebut
taman dalam bahasa Palinya, banyak wihara yang namanya Dhamadipa Arama, Weluwana Arama. Arama artinya apa? Arama artinya adalah tempat yang menyenangkan. Kira-kira berbeda tidak artinya dengan istilah taman, yang juga artinya tempat yang menyenangkan. Ya, dikatakan sebagai arama, tempat yang menyenangkan, itu sangat mendukung bagi keseluruhan terutama yang berdiam di dalamnya, yaitu para bante. Di Weluwana Arama sinilah banyak kejadian orang-orang awam yang mentransformasi diri menjadi orang Arya, menjadi suciwan. Banyak sekali. Terlebih dari itu, mereka para suciwan berada di tempat ini dengan segala kenyamanan yang didukung, yang ditunjang oleh Raja Bibisara, berdiam dengan kenyamanan-kenyamanan yang kenyamanan ini lengkap 7 jenisnya. Yang mana 7 jenis itu apa saja? 7 kenyamanan ini nanti Bante Santasito juga bisa menjelaskan. Dan karena kenyamanan inilah kemudian tempat ini digunakan seoptimal mungkin oleh para siswa Sang Buddha, termasuk Sang Buddha sendiri. Kalaupun mereka itu sudah mencapai tingkat kesucian arahata, mereka para arahanta ini tidak segan-segan untuk berjumpa dengan satu sama lain. Berjumpa untuk melakukan perbincangan dhamma, membahas dhamma. Untuk apa? Untuk apa mereka yang sudah selesai tugas, yang tidak perlu ada upaya untuk mencapai tingkat kesucian lebih lanjut lagi, apa manfaat yang diperoleh? Itu adalah piti somanasa. Piti somanasa dalam dhamma, yaitu kesegaran, kebugaran, kebahagiaan yang mendatangkan pada kedamaian, ketenteraman yang mendalam, dan itu adalah bagaimana satu sama lain saling memberikan pendukungan, baik mendukung diri sendiri maupun mendukung sesama sahasamika, yaitu teman sabrahmacari. Yang mana tentu pembicaraan pada waktu itu bebas dari yang namanya debat, bebas dari yang namanya ngeyel, bebas dari yang namanya pertengkaran. Bahkan dalam perjumpaannya itu bertemu muka dengan satu sama lain, memberikan pengharapan, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan, berbicara dengan kata-kata yang selain sopan, rendah hati, juga manis, menggunakan kata-kata yang formal dan yang enak didengar. Dan di akhir pembicaraan biasanya itu ditutup dengan memberikan rasa saling menghargai juga, dan itu tampak nyata sekali bahwa mereka-mereka yang meskipun tinggal dalam jumlah yang besar, tetapi mereka tidak gaduh. Setiap perbincangan yang mereka angkat untuk bahas justru mendatangkan rasa nyaman, damai, atau yang disebut dengan istilah pramodya. Ya, kita pernah mendengar kata pramodya ya. Siapa yang belum pernah mendengar, angkat tangan. No, itu ada orang namanya Pramodya Anantatur. Nah, Pramodya itu artinya apa? Pramodya itu artinya adalah kegiuran yang sangat lembut. Kegiuran yang sangat lembut. Kenapa lembut? Oleh karena
sudah tidak cocok lagi untuk mendapatkan kegiuran yang kasar, yang disebut dengan istilah PT. PT itu kegiuran juga, tapi adalah kegiuran yang kasar. Untuk kegiuran yang tingkat lembutnya, itu sebutannya adalah pramodia atau pamoda. Nah, ini yang dirasakan oleh para susuan pada waktu itu. Dapat dibayangkan bahwa betapa tempat ini punya nilai historis yang sangat-sangat bukan hanya bersejarah, tetapi punya arti yang sangat besar. Dan disinilah tempatnya yang kita injak pada saat ini. Kita berada di tempat ini, berkilas balik mengenang 2600 tahun yang lalu. Kita tidak usah berpikir bahwa sudah lama dan tidak akan kembali peristiwa itu. Kita boleh membayangkan, tetapi sebatas membayangkan. Pada saat ini, Sang Buddha dan para siswa suci sedang pergi ke tempat lain, sebentar lagi akan datang ke sini. Dan saat kita datang, beliau sedang tidak ada di tempat. Untuk apa? Untuk menghadirkan rasa yang lebih kuat lagi bahwa sesungguhnya kita sedang berada di tempat yang sama di mana guru agung kita yang kita sanjung, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang rasanya kalau kita sedang berada di Indonesia terasa sangat jauh. Di sini, di tempat ini adalah tempat beliau berada, meskipun saat ini beliau sedang tidak berada di tempat. Dan kita juga bisa merasakan suasana bagaimana para biku, membayangkan ada para biku yang sedang berkumpul untuk berbincang-bincang dharma, menumbuhkan penghargaan satu sama lain, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan keredaman, memberikan piti dan pramodia. Dan ini adalah kurang lebihnya. Oleh karena waktu yang sangat terbatas, sehingga uraian-uraian terkait dengan Weluwana Arama yang sesungguhnya punya cerita yang sangat panjang, lebih panjang, jauh lebih panjang dari apa yang telah para bante tadi itu sampaikan juga sudah dengan panjang lebar, ya. Berkaitan dengan Bante Sariputta, Bante Moggallana, berkaitan dengan pertemuan di Maghapuja, berkaitan dengan Ibu Khema dan lain itu baru sebagian. Oleh karena itu, ya kita rasa sudah cukup waktunya. Sekarang menunjukkan waktu 10.38 untuk menuju ke tempat makan siang, mungkin 10 atau 15 menit untuk persiapan makan siang. Saya pikir sambil berjalan dari sini kita berjalan berkeliling memutar sisi kanan. Jadi agak jauh sedikit tidak apa-apa sambil menikmati suasana taman. Ya begitu ya, kita mengakhiri dengan bernamaskara bersama-sama.